Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah yang kedua pada siang hari ini. Satu pujian akan menghantar kita dalam saat teduh kita. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita pada pagi ini yang disertai dengan perjamuan kudus ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya pada pagi ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji-pujian dan seluruh hati kita untuk menikmati kehadirannya di tengah-tengah kita. Mari bersama sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Pemazmur berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya,
Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah ada. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam lainnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekhususan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Bersukacita, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita, lambaikan tangan kita. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita. Sekali lagi haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dengan penuh sukacita menyambut akan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kami ingin memberikan segala yang terbaik yang ada dalam diri kami. Pujian, kemuliaan, segala hormat hanya untuk Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Yesus, beracara dalam kebaktian ini. Dan kiranya semua yang datang boleh diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ibadah kita di hari Minggu adalah merupakan perayaan mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita datang kepadanya dengan sorak-sorai dengan penuh sukacita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah
sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Bersama-sama, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, kita semua bersuka, kita semua bersuka. Haleluya, yang bersuka cita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jika kita saat ini bisa beribadah dengan penuh sukacita, dengan keleluasaan seperti ini, itu tidak lain karena hasil karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kutuk dosa sudah dihapuskan oleh karya salibnya. Dan pada hari ini kita akan memperingati, mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus melalui roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama, menjadi sebuah persekutuan, kesatuan roh dengan Tuhan kita. Dan apa yang bisa kita berikan bagi Dia? Hanya ucapan syukur yang keluar dari hati yang terdalam. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Mu yang setia. Bapak Ibu yang kekasih, banyak hal yang telah terjadi dalam hidup kita. Ingat,
kita lihat ke belakang, betapa karya Tuhan dalam hidup kita. Seperti apa kita ada sekarang, semua tidak lepas dari kasih karunia dan anugerahnya yang indah dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, berikan penghormatan kita kepada Dia. Haleluya. Dengan apapun membalas kasih yang ku terima darimu, dengan apapun membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu Yesus, terima kasih Yesus, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik. Kasih setiamu tetap selamanya. Terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus telah mengikatkan roh kita dengan rohnya. Kita akan baca sebuah ayat terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 berkata demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya akan ulang membaca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita akan membaca bersama-sama dari ayatnya 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita akan mencoba menghafalkan tanpa teks bersama-sama 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibadah minggu depan tanggal 19 Februari 2023 pukul 6, 9, dan 16.30 dilaksanakan secara onsite dan online. Kiranya jemaat dapat tetap setia beribadah. Persembahan dapat diberikan melalui kris, transfer ke rekening BCA Gereja, atau melalui kotak-kotak persembahan yang tersedia di dalam gedung gereja saat ini, ataupun pada hari kerja di luar gedung gereja di bawah tangga konsistori. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Sebuah ayat terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Bersama kita akan berdoa dan Bapak Majelis Kurniawan Wijaya akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hati kami senantiasa bersukacita dan bersyukur karena Engkau yang telah memelihara kehidupan kami hari demi hari. Tuhan yang telah mengaruniakan rahmat dan damai sejahtera bagi kami hari lepas hari. Tiba saatnya di tengah ibadah kami Tuhan, kami hendak mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah kami boleh mempersembahkannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosa. Darah Yesus
Pilu Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Bersama kita akan bangkit berdiri, kita menyerahkan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kembali kehadirat-Mu. Persembahan telah kami kumpulkan Tuhan oleh jemaat-Mu, baik lewat QRIS maupun transfer dan juga kotak-kotak persembahan yang ada. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan menyucikan persembahan ini, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati jemaat-Mu yang bersama-sama beribadah pada ibadah siang hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Firman Tuhan selain ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Budiono, dan paduan suara Mazmur Bakti Maranatha akan mengawali pemberitaan firman Tuhan. Angkasa tertutup
Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kembali kita boleh bersekutu bersama-sama. Paduan suara Mazmur Bakti kembali mengumandangkan semua taat pada perintahnya, taat kepada perintah firman Tuhan. Sembari kita beribadah pagi hari ini, saudara-saudara, kita juga prihatin oleh sebab peristiwa gempa bumi yang sangat besar sekali yang melanda Turki dan Suriah khususnya. Sampai detik hari ini paling tidak sudah 22.000 lebih jiwa yang meninggal dunia. Sementara bangunan infrastruktur mengalami kerusakan yang sangat parah. Kita terus berdoa biarlah bantuan-bantuan yang datang dari banyak negara, termasuk dari negara kita mengirim bantuan-bantuan, kiranya boleh meringankan penderitaan dari saudara-saudara kita, sesama kita manusia yang saat-saat ini mengalami kesulitan yang sedemikian rupa. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sejenak kita akan mendoakan saudara-saudara kita, sesama kita manusia yang sedang mengalami kesusahan, dan kita juga berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala bersama-sama. Ya Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami membawa doa pada pagi hari ini untuk sesama kami manusia yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan yang begitu besar. Khususnya mereka yang ada di Turki, Suriah, dan sekitarnya akibat gempa pada hari Senin yang lampau yang telah menewaskan puluhan ribu orang, kesengsaraan penderitaan yang sedang dialami. Tuhan menolong para relawan bantuan-bantuan yang datang dari berbagai negara, termasuk dari bangsa kami Indonesia yang mengirim sejumlah bantuan. Tuhan memakai semuanya untuk meringankan penderitaan-penderitaan sesama kami. Tuhan, biarlah kasih karunia kemurahan Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membuka hati kami dengan penuh kerinduan untuk kembali boleh ditaburi oleh benih firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang akan mempengaruhi hidup kami, yang mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengambil satu judul yaitu merindukan firman. Kalau kita melihat kehidupan ini, mulai seseorang itu dilahirkan menjadi bayi, dilahirkan dari rahim ibu, maka kebutuhan yang paling mendasar begitu manusia itu dilahirkan adalah kedekatan. Setiap kita membutuhkan yang disebut dengan kedekatan. Bayi yang dilahirkan sangat membutuhkan kedekatan dengan orang tuanya. Dia membutuhkan sentuhan, belayan, kasih sayang. Dia membutuhkan interaksi, komunikasi melalui tatapan mata, melalui ekspresi, melalui suara orang tuanya. Bayi itu sangat membutuhkan. Apa jadinya jikalau seorang bayi yang dilahirkan tidak memiliki kedekatan yang dibutuhkan itu? Dia akan mengalami trouble, dia mengalami kesulitan dalam pertumbuhannya. Fisiknya bisa mengalami persoalan, psikisnya mengalami persoalan. Menjadi pribadi yang kering dalam hidup ini. Kedekatan menjadi kebutuhan yang besar. Dalam kehidupan kita era ini, saudara-saudara, teknologi yang maju dalam digital, hampir setiap manusia memiliki yang disebut dengan handphone. Dan rasa-rasanya teknologi yang sangat mudah sekali untuk mampu diakses melalui WhatsApp, WA. Maka manusia berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain. Akibatnya pertemuan-pertemuan antar manusia juga semakin meningkat. Yang namanya reuni, temu kangen dengan teman-teman lama, teman-teman sekolah, waktu SMA, SMP, SD, bahkan ada yang
ingin ketemu dengan teman TK yang sudah puluhan tahun yang lampau. Gara-gara WhatsApp. Manusia ada kerinduan dalam hati untuk memiliki kedekatan satu dengan yang lain. Karena manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan bukan untuk bisa hidup seorang diri. Nah, di sini kita melihat kita berinteraksi. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita memfokuskan diri kepada firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang penting sekali. Adakah kita memiliki kedekatan dengan Tuhan? Sang pencipta kehidupan yang menghembuskan nafas hidup. Adakah kita memiliki kerinduan yang besar untuk dekat dengan Dia? Sang penebus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia cenderung lari meninggalkan Tuhan Allah. Sampai Tuhan Allah yang mencari manusia, hai Adam, di manakah engkau? Tuhan Allah menciptakan manusia supaya manusia hidup dekat dengan Tuhan, sang penciptanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah juga yang menghampiri manusia itu. Dia yang turun ke dalam dunia menjadi sang penebus dosa manusia. Supaya manusia dipulihkan hidupnya. Agar bisa kembali dekat dengan Dia, sang pencipta, sang penebus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kesibukan-kesibukan kehidupan pada zaman kita ini mengalihkan fokus kita. Bukan kita mau dekat kepada Tuhan, tetapi kita selalu menunda-nunda waktu untuk kita mau dekat kepada Tuhan. Padahal kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi penting sekali. Kebutuhan paling dasar, kedekatan kita dengan Tuhan justru menjadi sumber kekuatan untuk kita membangun kehidupan dengan sebaik-baiknya. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, baik yang dewasa, yang senior, sebagian anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan mengenai kedekatan ini dari kitab Mazmur. Bukalah bersama-sama dalam kitab Mazmur 119. Saya baca 2 ayat 33 dan ayat 36. Mazmur 119 ayat 33 dan ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini, pemazmur menyadari betul-betul akan kebutuhannya yang paling mendasar. Kebutuhannya yang paling utama, yaitu apa? Dia merasakan butuh sekali, Tuhan, aku ingin hidup dekat dengan Engkau. Pemazmur melalui ayat-ayat firman Tuhan ini ingin berkata, Tuhan, aku ingin selalu mendengar akan suara-Mu. Mendengar akan sabda firman-Mu. Ada banyak orang yang tidak menyadari kebutuhan ini. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita, mari kita menghayati hidup kita ini sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai orang-orang ketebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang tidak membutuhkan hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak memiliki kesadaran itu. Sekalipun sesungguhnya kita butuh akan hal itu. Tapi kita tidak sadar kalau kita butuh akan hal itu. Saudara, kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada sabda firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan itu terungkap dari beberapa kata yang disampaikan oleh pemazmur dalam ayat-ayat firman Tuhan.
Dalam ayat-ayat yang baru kita baca dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Dia sangat-sangat merindukan melihat akan sabda firman Tuhan. Aku ini hendak memegang Taurat Tuhan, firman-Mu sampai kepada akhir. Saking rindunya kepada Tuhan. Ayat 34 kita enggak baca tadi, kalau Bapak Ibu baca di sana disebutkan juga, buatlah aku ini mengerti akan firman Tuhan. Bukan bicara tentang intelek saja yang tahu karena kita bisa belajar kitab suci. Tapi mengerti karena aku hidup dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita memiliki satu pengertian. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi rencana Tuhan dengan hidup ini? Apa yang Tuhan mau dengan hidup saya ini? Ketika saya hidup dekat akan Tuhan. Itu merupakan kerinduan daripada pemazmur. Buatlah aku mengerti. Bahkan dalam ayat 36 dia mengatakan, Tuhan condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Bukan kepada yang lain. Saudara bisa menangkap getaran-getaran hati seorang pemazmur yang berbicara dalam doanya kepada Tuhan. Bukan karena dia fasih berkata-kata, bukan karena dia pandai berkata-kata, tetapi dari hatinya yang bergetar di hadapan Tuhan. Dia sungguh sangat merindukan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan pada zaman yang akhir ini? Di tengah-tengah kesibukan kehidupan kita masing-masing, adakah hati kita adalah hati yang juga tergetar seperti pemazmur tergetar di hadapan Tuhan? Tergetar karena merindukan untuk hidup dekat akan Tuhan, mendapat belayan kasih sayang daripada Tuhan, hidup dekat mendengar suara Tuhan, sabda firman Tuhan. Seperti pujian yang dinaikkan oleh paduan suara tadi, sangat tepat sekali. Semua tunduk, semua taat kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan. Dalam ungkapan yang lain kitab suci kita ini saudara, pemazmur itu mengungkapkan betapa hatinya sungguh sangat merindu-rindukan Tuhan. Sampai dia mengambil gambaran seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini kerinduan. Seolah-olah pemazmur ingin berkata, Tuhan, kalau aku tidak menemukan Engkau, apa artinya hidupku ini? Kalau aku tidak berjumpa dengan Engkau, aku tidak mampu kuat, tidak mampu terpuaskan hatiku. Ada ruang dalam hati kita yang tidak pernah bisa digantikan dengan segala sesuatu yang kita bisa raih, dengan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, yang olehnya kita bisa puas, kecuali Tuhan yang memuaskan dahaga jiwa kita ini. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku ini merindukan Engkau Tuhan. Air tidak bisa digantikan dengan yang lain untuk memuaskan dahaga. Ini sangat harafiah sekali. Kita membutuhkan air. Kita tidak bisa tanpa air. Ketika kita ada di padang gurun yang gersang, yang kering kerontang, sekalipun kita membawa satu karung emas berlian permata yang harganya sangat tidak terhingga. Ketika semuanya kering kerontang dan kita mulai kehausan, ada sebotol atau sejerigen air, maka kita akan katakan, aku tetap pilih air ini. Tanpa air kita tidak akan hidup. Saudara-saudara, penghayatan akan Tuhan bagi pemazmur sangat clear, jelas sekali. Hidup ini membutuhkan Tuhan, mutlak membutuhkan Tuhan. Sering saya katakan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tanpa kita,
dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi manusia tanpa Tuhan, nothing, kosong, tidak berarti. Pemazmur berkata, jiwaku haus akan Allah. Kepada Allah yang hidup, biarlah aku boleh datang untuk melihat Allah. Dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan hiruk pikuk, yang penuh dengan tuntutan-tuntutan kehidupan, yang menyita pikiran perhatian kita, jangan sampai kita lupa bagian ini. Saudara dan saya, setiap kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Butuh untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Butuh untuk kita mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kerinduan yang kuat ini akan mewarnai bagaimana kita mengelola kehidupan ini. Apabila kita sungguh menyadari kebutuhan yang semacam ini dan kita menanti-nantikan Tuhan, maka saudara-saudara, firman Tuhan itu menjadi bagian yang kita hargai dalam hidup ini. Kita hormati dalam hidup ini. Firman Tuhan itu menjadi poros yang akan menggelindingkan bola atau menggelindingkan roda kehidupan kita ini. Kita tahu sebuah roda itu ada porosnya yang ada di tengah. Ada as di sana, pusatnya. Terus ada jeruji-jeruji yang menuju kepada lingkaran roda tersebut. Penting sekali pusat itu, poros itu penting sekali. Kalau poros kehidupan kita, pusatnya itu adalah Tuhan itu sendiri yang memuaskan dahaga hati kita. Kalau pusat hidup kita orang percaya, firman Tuhan, sabda firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menggerakkan kehidupan kita ini. Melewati berbagai macam tantangan pergumulan hidup, maka firman Tuhan itu menjadi garansi. Ketika jalan hidup ini penuh dengan kekerasan, kekeringan, panas terik seperti padang gurun, kita tetap disegarkan karena firman Tuhan. Bukankah kitab Mazmur indah sekali berkata bahwa orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, tidak mengalami kering, musim kering. Dia tetap mengeluarkan buah. Karena pusatnya pohon itu ada di sekitar air, sungai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu besar kerinduan dari pemazmur ini. Sehingga di dalam ayat 33 tadi dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris King James dipakai kata, teach me, O Lord. Ajar aku ya Tuhan. Ini kerendahan hati. Ini kerendahan hati. Orang yang mau diajar oleh Tuhan adalah orang yang rendah hatinya. Daud seorang raja. Dia memiliki begitu banyak orang-orang yang bijaksana mengelilingi. Dia punya nabi, dia punya imam-imam. Daud seorang yang juga mengerti Taurat Tuhan dengan akal budinya. Tetapi Daud rendah hati. Dia mengatakan, Tuhan ajar aku mengenal akan firman-Mu. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa tahun kita belajar kitab suci? Bahkan kita para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menekuni kitab suci, yang belajar secara formal akademis kitab suci bertahun-tahun sampai meraih gelar-gelar kesarjanaan. Kita tetap harus punya kerendahan hati yang sama. Yang berkata, ya Tuhan, ajarlah aku di dalam firman-Mu. Setiap hari kita memerlukan untuk duduk, berdiam, merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan terus yang mengisi kehidupan ini, mempengaruhi kehidupan kita ini, saudara-saudara. Mau diajar oleh firman Tuhan bukan hal yang mudah.
Itu berarti kita mau mengambil waktu di tengah-tengah kesibukan. Kita alokasikan waktu mempelajari firman Tuhan, menyelidik firman Tuhan. Bisa seorang diri dengan dibantu berbagai macam alat-alat buku-buku yang terkait. Dengan berdoa, bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Gereja kita memiliki komsel yang tersebar di kota Semarang ini. Kita bisa masuk di dalamnya, belajar firman Tuhan. Bukan satu arah, tetapi dua arah. Bisa berdiskusi, bisa bertanya lebih jauh untuk mengenal suara Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita mengakar di sana. Butuh ketekunan, butuh kesetiaan. Butuh kita menyediakan telinga. Tuhan ciptakan manusia 2 telinga 1 mulut. Tetapi maaf, manusia seringkali lebih banyak berbicara daripada mendengarkannya. Daud berkata, Tuhan ajarkanlah aku akan firman-Mu. Dia menyediakan telinga kita, saudara. Tidak cepat berkomentar, tidak cepat mengambil kesimpulan, tetapi membiarkan firman Tuhan itu terus berkata-kata di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, apabila itu menjadi satu pola yang kita jalani dalam hidup kita, maka seperti perkataan firman Tuhan dalam kitab Yosua, engkau akan bertindak hati-hati. Kalau firman Tuhan itu menuntun hidup kita, kita akan diberikan kekuatan bertindak hati-hati sesuai dengan perkataan firman itu. Dalam membangun rumah tangga, di dalam membangun bisnis, pekerjaan, karir. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil ketika firman Tuhan mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa diarahkan, dituntun di dalam jalan yang benar. Daud berkata dalam Mazmurnya 23, ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukannya dia tahu jalan yang benar. Manusia seringkali merasa tahu akan jalannya yang benar. Berdasarkan analisanya, berdasarkan pengetahuan yang dia punya, berdasarkan pengalaman yang sudah dia jalani. Tidak salah semua itu, karena Tuhan memberikan akal budi. Tetapi Alkitab juga berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Manusia tidak serba tahu. Ada begitu banyak faktor yang sangat misteri dalam kehidupan ini. Peristiwa gempa bumi yang terjadi Senin, hari Minggu kita beribadah seperti ini. Tidak seorang pun yang tahu. Esok harinya terjadi gempa yang begitu mengerikan sekali. Saudara melihat tayangan-tayangan yang ada. Bangunan yang begitu besar. Hitungan detik selesai semuanya. Mengerikan sekali. Tuhan ajar aku mengerti firman-Mu. Biarlah tuntunan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mendengar Tuhan, mau dalam ajaran Tuhan, berarti kita membiarkan Tuhan mengatur kehidupan kita ini. Natur kita manusia lebih suka mengatur daripada diatur. Lebih suka menasehati daripada dinasehati. Lebih suka berkata-kata daripada mendengar. Ini natur manusia. Tetapi sebagai anak Tuhan, apabila kita belajar dari pemazmur pada pagi hari ini, saudara-saudara, kalau kita memerindukan firman, biarlah kita rindu untuk diajar oleh firman Tuhan itu sendiri. Kita mau mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Firman Tuhan itu adalah aturan, undang-undang, ketetapan-ketetapan yang perlu untuk kita hormati dalam kehidupan ini. Kadang tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kita mau belajar untuk mentaati. Ada banyak firman Tuhan yang perlu untuk kita hargai dalam kehidupan kita. Kalau ada orang beribadah lalu berkata, sama sekali aku tidak dapat satu
pun berkat dari ibadah, saya sedih. Masa sih orang beribadah tidak ada satu berkat pun? Jangan-jangan kita punya format berpikir tentang ibadah menurut saya ibadah harus begini, harus begitu. Kalau tidak seperti yang saya bayangkan, nggak ada berkat di dalam ibadah itu. Nggak ada firman di dalam ibadah itu. Karena kita sudah punya format. Bukan Tuhan yang mau mengatur kita, kita yang mau mengatur Tuhan. Kalau ibadah mestinya seperti ini loh, ini baru ibadah. Kalau tidak seperti yang saya mau, bukan ibadah. Aku tidak menikmati ibadah, aku tidak mengalami berkat Tuhan dalam ibadah. Masa iya? Kalau kita membuka hati dengan sungguh-sungguh, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pasti Tuhan memberkati. Pagi hari ini saudara yang sudah meluangkan waktu, datang dari rumah masing-masing, menempuh perjalanan, mungkin parkir juga susah. Saya menghargai kehadiran saudara semuanya. Ibadah semacam ini bukalah hati dengan sungguh-sungguh. Mintalah kepada Tuhan. Paling tidak 1-2 hal. Tuhan, aku mau mengalami berkat Tuhan dalam ibadah. Pasti ada berkat Tuhan. Kita pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Rindukanlah firman supaya hidup Anda dibangun dengan firman. Dan kau akan kuat di banyak aspek kehidupanmu ketika firman itu membangun. Ada banyak yang dibetulkan oleh Tuhan ketika firman itu masuk dalam kehidupan kita. Ketika firman mengatakan ampunilah orang yang bersalah kepada engkau. Bahkan doakanlah, berkatilah. Tidak mudah bagi daging kita. Tetapi kalau kita punya kerinduan, kita hanya berkata, Tuhan, aku tidak mampu, tetapi aku rindu untuk menghormati firman-Mu. Tuhan sanggupkan aku. Saudara-saudara, percayalah, Roh Kudus akan menopang kerinduan saudara. Jangan berkata, aku tidak bisa lakukan ini, aku tidak bisa lakukan itu dari firman Tuhan. Pertanyaan bukan bisa atau tidak bisa. Saya mau katakan, tidak ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Karena kita daging adanya. Tetapi kalau kita punya kerinduan untuk melakukan sabda firman Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan baik. Katakan terus terang, Tuhan, aku tidak sanggup lakukan ini. Tapi aku mau mentaati firman-Mu. Mampukan aku Tuhan. Roh Kudus itu menopang di dalam ketidakberdayaan kita. Kita akan disanggupkan, kita akan dimampukan. Sehingga satu kali kita akan heran, kok saya bisa ya menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang lain melakukan kecurangan, yang lain melakukan korupsi. Tapi kita tetap bisa berjalan lurus. Bukan karena kita kuat. Kalau engkau merindukan Tuhan, Tuhan yang bukakan jalan-jalan itu dalam kehidupan saudara. Ada banyak orang berpikir saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Kita menjadi frustasi. Ketika murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus merasa sanggup membela Tuhan. Tuhan, kalau semua meninggalkan engkau, ini loh aku. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mati bersama engkau juga aku sanggup. Belum lama dari dia berkata seperti itu. Dia orang pertama yang lari. Yang tidak berani mengakui. Ketika orang bertanya, bukankah engkau pengikut daripada Yesus? Bukan aku. Saudara, jangan berusaha ingin melakukan firman Tuhan tanpa engkau punya kerinduan akan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan kalau orang tidak rindu dengan Tuhan, tidak rindu dengan firman Tuhan. Nonsen orang bisa melakukan sabda firman Tuhan. Mazmur ini mengajarkan kita untuk kita hidup dekat akan Tuhan. Condongkanlah hatiku ini kepada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Menarik sekali. Kata condongkanlah hatimu. Itu artinya tanjakan, bukan turunan. Incline my heart, bukan decline, menurun. Saudara, dalam dunia usaha seringkali ada grafik. Usaha kita
naik menanjak menjadi stabil, tetapi ada resiko. Setelah stabil mau apa? Kadang-kadang kalau tidak terus di-manage dengan baik, tidak ada inovasi, tidak ada pembaruan, bisa turun lagi, decline usaha itu. Sepi, nggak laku, kan begitu. Tapi kalau kita mengelola dengan baik, setelah stabil, ya pikirkan lagi, diinovasi, diperbarui, diubah, diikuti teknologi-teknologi yang ada, naik, incline, begitu ya, menanjak lagi. Untuk jatuh itu gampang, untuk turun gampang, untuk naik butuh tenaga. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Butuh usaha untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Saya berdoa, saya berharap kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Marilah kita masih bulan Februari 2023, ambil satu komitmen jemaat Tuhan. Untuk kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Anak-anak muda, ambillah komitmen hidup dekat dengan Tuhan. Masa depanmu dipimpin oleh Tuhan dengan baik. Kita orang-orang dewasa, hiduplah dekat dengan Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Hiduplah dekat akan Tuhan. Bisnis, pekerjaan, usaha dituntun di dalam jalan yang benar. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Perlu usaha, karena itu naik. Ada lagu lama yang sering kita naikkan di jemaat kita. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Ku mendaki, naik. Untuk datang ke rumah Tuhan itu naik, tidak turun. Saudara-saudara, itu sebabnya bersyukur apabila Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mendisiplin diri datang ke rumah Tuhan. Beribadah. Teruskan dengan satu sikap hati yang selalu merindu-rindukan Tuhan dalam hidup ini. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Niscaya kita baru tahu kemudian apa maksud Tuhan. Kadang ketika kita lakukan firman Tuhan, kita nggak ngerti. Ketika kita setia, kita nggak mengerti, ya begini saja kok, nggak ada perubahan kok. Dari minggu ke minggu, lakukan dengan kehausan ketika Anda beribadah. Sehingga ibadah menjadi bergairah. Satu kali kita tahu, ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, dia tidak tahu bagaimana semua ini, mengapa dilakukan. Bukankah sesuatu yang aneh melakukan firman Tuhan. Nuh taat saja, dia lakukan. Dia bawa seluruh keluarganya, istri, anak, menantu, dibawa semuanya untuk taat kepada firman. Satu keluarga taat kepada firman Tuhan. Terus mendengar apa yang Tuhan katakan, begini caranya, begini. Satu kali baru tahu, Tuhan selamatkan keluarga ini. Luar biasa, seluruhnya binasa dalam dunia. Karena dosa, Tuhan selamatkan. Orang yang mau hidup dekat akan Tuhan, mengerti tuntunan Tuhan, mengerti firman Tuhan dalam hidupnya, selamat hidupnya. Bukan saja nanti masuk surga, tapi dunia. Dalam realita hidup kita selamat. Kita diluputkan, kita dijauhkan dengan perkara-perkara yang dialami oleh dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kiranya Tuhan memampukan kita memiliki gairah untuk hidup dekat kepada Tuhan, mencondongkan hati kita kepada sabda firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian. Siapkan hosti dan cawan anggur kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin bertanya, apabila Bapak Ibu ada yang belum menerima, silakan bisa mengangkat tangan dan bisa sejenak mengambil di pintu-pintu yang ada. Apabila ada yang terlewat di bawah, ada yang terlewat, di pintu-pintu masih disediakan, bisa segera mengambil. Yang ada di balkon ada yang terlewat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari dengan penuh percaya, penuh kerinduan untuk kita mengalami Tuhan selalu dalam hidup ini. Kita akan siapkan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk kita melakukan selalu sebagai orang yang percaya. Kita makan dan minum perjamuan kudus.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata firman Tuhan, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita beroleh persekutuan dengan Tuhan sebagai umat ketebusan Tuhan Yesus Kristus. Itu kekuatan kita. Mari kita akan naikkan pujian. Oh besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Tuhan, kami sangat berterima kasih oleh sebab anugerah Tuhan itu besar. Engkau yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tidak binasa. Kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah memindahkan kami dari maut kepada hidup. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau layakkan kami ya Tuhan, makan dan minum perjamuan kudus. Engkau yang membasuh hati, pikiran, perasaan kami. Dan kami mau mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kami hari lepas hari. Mengalami sabda firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang membawa kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Salibnya selamanya mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari naikkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, penuh iman percaya. Pandang kepada salib Tuhan Yesus Kristus. Di atas kayu salib itulah segala dosa kesalahan kita diselesaikan tuntas adanya. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Penuh iman percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan naikkan tinggi-tinggi. Sabda firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Penuh iman percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu, berkat-Mu melimpah. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah.
Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Ya, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Anugerah Yesus, Raja di atas segala raja, 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 raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Penuh iman percaya kami telah makan dan minum perjamuan kudus ini. Firman-Mu berkata kami tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kami. Kami tahu kekuatan Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan pagi hari ini apabila ada beban-beban berat yang menindih kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beban itu diangkat, keluar semuanya. Apabila ada sakit penyakit dalam kehidupan anak-anak-Mu, baik secara fisik, baik secara jiwa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan angkat sakit penyakit. Tuhan balut hati kami, Tuhan pulihkan kehidupan kami. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan mata pencarian yang mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami penurunan-penurunan, di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan oleh Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Rumah tangga demi rumah tangga anak-anak Tuhan, kami patahkan panah api dari si jahat yang ingin membawa ketidakharmonisan, membawa ketidakbahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kekuatannya. Tuhan memberikan damai sejahtera, kebahagiaan anak-anak Tuhan, menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, penuh damai sejahtera, sukacita Tuhan, kuat menghadapi hidup ini, menang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali menerjuni hidup. 1 minggu khususnya akan dilalui dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mata pencarian, dalam perjalanan-perjalanan yang ditempuh, pendidikan anak-anak, dalam ibadah, dalam pelayanan, apapun. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertai. Penuh percaya kami naikkan tangan kami ke atas. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang turun dari kasih Allah Bapa, di dalam anugerah kuasa Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menuntun menyertai saudara penuh kemenangan. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Sidang jemaat mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak sampai bertemu kembali di kebaktian minggu